Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Sampai saat ini kita masih mempelajari perjanjian lama, khususnya kitab Yesaya, yang adalah kitab nubuat pertama. Dan kita telah sampai di pasal 17 dan pasal 18. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Sudah siap belajar? Sudahkah mempelajari kitab Yesaya dengan baik? Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk memulai pembelajaran kita. Berjumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih. Pasal 18 dan 17. Mohon berikan sebuah judul untuk pasal 17 ini. Pasal 17, ucapan ilahi terhadap Damsyik. Ucapan ilahi artinya sebuah beban berat yang sang nabi bicarakan tentang Damsyik. Tentang Damsyik. Ya. Saya akan membacakan beberapa ayat kemudian Silakan. kembali untuk bertanya. Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lewat ayat-ayat ini, ada sebuah penghakiman dan Damsyik disebut dalam hubungan dengan Efraim. Apakah hubungan antara Damsyik dan Efraim? Oleh karena kita telah sampai di ayat 4, itu memberitahu kita tentang maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Apa yang harus dilakukan Yakub di sini? Ia berbicara mengenai Damsyik dan kita menemukan jawabannya di pasal 7. Ketika membaca bahwa Raja Aram dan 10 suku berkomplot bersama untuk melengsarkan Raja Ahaz Benar. untuk digantikan oleh orang lain. Dan itu tidak menguntungkan Ahaz karena Ahaz adalah orang jahat. Tetapi mendukung keluarga Daud yang dijanjikan Allah dari keturunannya akan duduk di tahta. Karena itu sayangnya ke-10 suku terhubung dengan kasus itu meskipun itu bukan milik mereka. Karena mereka bersatu dengan dunia. Pelajaran yang kita dapat dari ini adalah bahwa ketika umat Allah bersatu dengan dunia, mereka akan diperlakukan persis seperti dunia. Saya pikir gambaran paling jelas untuk ini ditemukan di pembicaraan roh kepada malaikat jemaat Sardis. Ketika ia berkata kepadanya dalam Wahyu 3 ayat 3, jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Bahkan Tuhan tidak akan datang pada jemaat sebagai pencuri, ia akan datang ke dunia sebagai pencuri. Benar. Namun sayangnya, malaikat jemaat Sardis akan diperlakukan seperti dunia. Karena jemaat itu sudah menjadi duniawi. Karena jemaat itu sudah menjadi duniawi. Baik. Namun ada kata-kata dalam ayat 7 tentang pada waktu itu. Kita ada di pasal 17 ayat 7. Ya. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu, kota-kota mereka yang kuat akan seperti tempat-tempat yang ditinggalkan di dataran tinggi berhutan dan puncak-puncak bukit yang mereka tinggalkan karena orang Israel, dan akan ada kehancuran. Saya lihat bahwa tampaknya dia berbicara tentang pemulihan dan kepulangan. Bagaimana ini telah digenapi atau akankah ini digenapi di masa depan? Ya, saya pikir dia berbicara di sini tentang orang-orang saleh di masa-masa sulit. Di masa-masa sulit,
Mereka memiliki kemungkinan untuk bergantung pada kekuatan terkuat yang muncul dan ada, yaitu sang binatang yang akan datang, tetapi orang saleh akan menolaknya. Mereka berkata tidak. Pada waktu itu manusia akan memandang pada Dia yang menjadikannya dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Menggunakan bahasa dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Tidak. Lalu kemanakah kamu melayangkan matamu? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apakah ini sebuah kepulangan, Saudara Yosef? Ini tentu sebuah kepulangan. Baik, kita akan mendengarkan pertanyaan dari hadirin. Saya mempunyai pertanyaan dalam ayat 10 yang berkata, sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau. Apa konsep keselamatan dalam kitab Yesaya atau dalam perjanjian lama secara umum dari apakah keselamatan itu? Allah adalah Allah yang Benar. menyelamatkan seperti yang disebutkan Allah menyelamatkan engkau. Benar. Apa tipe keselamatan yang Markus tanyakan? Nah, ketika kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 1, dalam nyanyian pujian Zakaria, dikatakan dalam Lukas 1 ayat 77 untuk memberitakan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Di perjanjian lama, kita tidak memiliki sebuah visi yang jelas bahwa keselamatan bukanlah dari dosa, tetapi keselamatan dari malapetaka. Jadi waktu Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, apakah ia menyelamatkan mereka? Ia menyelamatkan mereka dari perbudakan, penghinaan, dan cambuk. Lihatlah keselamatan dari Tuhan di hadapan pihak Iya. Herod. Digambarkan bagi kita dalam perjanjian baru, penghinaan karena dosa, yaitu ejekan dan penganiayaan karena dosa. Namun dalam perjanjian lama, itu adalah bencana, sakit penyakit, musuh-musuh, peperangan. Ini adalah keselamatan dari perjanjian lama yang kita dapat terapkan secara rohani. Tentang apa yang dihasilkan dosa itu kehilangan kedamaian, kehilangan kesehatan, kehilangan martabat, dan lain-lain. Benar. Saya akan menuju ke ayat 10 sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu, kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya menjadi subur dan pada pagi mencangkokannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Apa maksud kata-kata ini? Saya pikir itu maksudnya periode sekarang dan sesudah pengangkatan gereja. Bangsa itu telah kembali. Tentunya inilah mimpi dari generasi-generasi. Namun sayangnya itu tidak pulang kembali bergantung kepada Allah. Dalam ketidakpercayaan, Dalam ketidakpercayaan. Sebab engkau telah merupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu engkau akan menanam dan sebenarnya mereka kembali dengan penuh semangat. Dan ketajaman dan memiliki modal dan pemikiran yang baik. Apa kekurangan mereka? Mereka kekurangan hal yang paling penting. Bahwa mereka memandang pada Tuhan. Bahwa mereka bertobat kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan itu. Sebab jadi itu Anda ingin mengatakan bahwa sekarang bangsa ini yang ada di negeri itu, umat lawas yang kini ada di negeri itu, menemukan perkenanan Allah. Allah tidak puas Tidak. dengan mereka ataupun Sama dengan sekali apa tidak. yang mereka lakukan. sama sekali tidak. Apa yang mereka lakukan dengan pembantaian dan lain-lain tentu saja semua ini ada di seluruh dunia dan semua bangsa. Namun ketika berbicara tentang umat ini dan Allah berurusan dengan mereka, orang-orang yang kembali dengan pertobatan yang tulus di masa depan di bawah pemerintahan Mesias. Benar. Benar? Baiklah. Jadi perkataan di sini sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur dan pada pagi mencakokkannya engkau membuatnya berbunga, namun tidak ada berkat. Namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Kita akan melihat butir yang sama di pasal selanjutnya dari ayat 4 sampai ayat 6. Hal yang sama akan diulangi. Proyek-proyek yang begitu menjanjikan dan orang-orang itu seharusnya kita sedang berbicara secara manusia, orang-orang top. Hal ini tidak terjadi. Mengapa? Untuk hal yang paling penting, mereka tidak bertobat dari dosa mencurahkan darah anak Allah. Izinkan saya berkata, Saudara Yosef, bahwa kini bangsa itu ada tetapi tanpa buah-buah. Seperti pohon ara yang memiliki daun tapi tanpa buah. Tanpa pengakuan sejati dan pertobatan yang tulus. Benar? Baik, namun saya juga ingin berkata, selain itu semua ini adalah perkataan yang benar. Namun, proyek-proyek mereka akan runtuh. Dan pengharapan bahwa itu menjadi negara adidaya tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi kecuali setelah mereka bertobat. Inilah yang akan kita Benar. lihat dalam ayat-ayat yang kita baca. Dan dalam pasal 18 ayat 4-6. Benar, kita menuju ke ayat ke-12. Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Tetapi Tuhan menghardiknya sehingga mereka lari jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan, dihembus angin, dan seperti dedak di tiup puting beliung. Menjelang waktu senja sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi mereka sudah tidak ada lagi, itulah bagian orang-orang yang merampoki kita.
Saudara Yosef, kegaduhan air yang besar, kegaduhan air yang besar, suku-suku bangsa dan bangsa-bangsa, tentang apakah mereka semua? Nah, kita tidak boleh melupakan judul dari pasal ini adalah ucapan ilahi terhadap Damsyik. Damsyik adalah bagian dari Raja Utara di masa mendatang atau Asyur di masa depan. Bahwa Asyur bukanlah sebuah kekuatan yang mudah, melainkan sebuah masalah besar. Di sini dikatakan, ya wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Jadi mereka datang dengan sebuah pasukan yang sangat besar. Dan tentunya ini teror. Demikianlah yang dikatakan, menjelang waktu senja sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Ini berarti satu malam. Dan saya pikir kita melihat gambar itu sejarah-sejarah dalam diri Sanherib dari Asyur. Ia memiliki pasukan yang besar, yang mati saja berjumlah 185.000. Lalu berapa besarkah pasukannya? Namun dalam waktu satu malam, 185.000 mati, yang tentunya kembali dengan rasa malu. Ini yang terjadi di masa mendatang, kapan? Ketika Kristus menampakkan diri. Bangsa-bangsa berkumpul untuk menyingkirkan bangsa ini, lalu Kristus akan menampakkan diri seperti dikatakan dalam Ibrani. Pasal yang ke-9 ayat yang terakhir. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk menanggulang keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Gambaran simbolis yang terjadi ketika Kristus ada di bumi, kapal itu melewati suatu masa yang sangat sulit. Dan pada jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Lalu seketika Kristus memasuki kapal. Persis saat itu dengan seketika angin berhenti dan laut pun berhenti. Kapal itu mencari daratan tujuan mereka. Ini adalah sebuah gambaran simbolis untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Orang-orang yang tersisa akan ada di tengah lautan. Tidak ada solusi, tidak bisa berpaling. Menjelang waktu senja sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum pagi hari telah menjadi lebih baik, sudah menjadi hebat. Mengapa? Karena Kristus memasuki kapal. Saat Kristus datang dengan kemuliaan dan kuasa ke bumi, dan orang-orang tersisa menerima dia, semuanya akan disortir, akan selesai. Baik, kita akan menyaksikan laporan, kemudian kembali untuk melanjutkan diskusi. Lalu, mengapa pewahyuan memperdulikan banyak negara yang kini tidaklah penting? Jawabnya adalah tujuan utama Allah pada zaman dahulu adalah bangsa tersebut, bangsa lawas. Lalu, mengapa ia menyebut Moab, Damsyik, dan lain-lainnya? Karena ada permusuhan dengan umatnya. Sobatku, Anda boleh bertanya, apa pentingnya umat ini? Kita membaca dalam surat yang Paulus katakan dan ditulis kepada jemaat di Roma, keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Sasaran akhir dan tujuan Allah adalah putra yang dikasihinya. Saudara Yosef, kita perlu memberikan sebuah judul kepada pasal 18. Apa yang dibicarakannya? Saya bisa berkata bahwa itu berbicara tentang kepulangan Israel ke negeri itu. Dengan bantuan negara-negara adidaya. Ini adalah penjelasan paling sederhana untuk isi dari pasal ini. Kepulangan mereka ke negeri mereka dengan bantuan Dari negara negara adidaya. adidaya. Oke, pasal ini dimulai dengan wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah, apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Apakah negeri dengingan sayap itu dan apakah maksud kata-kata ini, Saudara Yosef? Kata dengingan sayap, bayangan dari sayap-sayap dan kemungkinan besar yang dimaksud dengan itu adalah perlindungan. Negeri dengingan sayap ada di seberang sungai-sungai di Ethiopia atau Kush. Sungai-sungai di Ethiopia yaitu Nil dan Efrat. Nil dan Efrat hampir merupakan wilayah yang di masa lalu berurusan dengan bangsa ini. Jadi tidak ada negara-negara di seberang kedua sungai itu, Efrat dan Kush dan Nil. Namun di masa mendatang, pada waktu itu ada negara-negara adidaya. Di seberang sungai-sungai artinya yang jaraknya terjauh, yang tidak pernah berurusan dengan bangsa itu. Beberapa orang berkata itu adalah Inggris yang memiliki deklarasi Balfour yang terkenal di tahun 1917.
Beberapa orang berkata mungkin Amerika yang punya kekuatan-kekuatan yang mengadopsi keamanan dan keselamatan Israel. Saudara Yosef, kita menuju ke ayat 4, kita harus punya sebuah komentar tentang ayat-ayat dari 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Saya perlu komentar ayat-ayat ini, ayat 4 sampai 6. Saudara ayat katakan saja bahwa ayat-ayat dari 4 sampai 6 dapat ditaruh di antara dua tanda kurung untuk memahami perkataan ini. Ketika ia berkata dalam ayat 3, hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi. Apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, seperti saat Allah memberikan sinyal, lihatlah. Apabila sangkakala ditutup, dengarlah. Ini mengingat kita akan perkataan dalam Matius 24. Benar. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari suatu ujung surga ke ujung lainnya. Pada waktu itu, ayat 7. Kelanjutan perkataan ayat 7. Benar. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan pada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap. Perkataan ini di tengah-tengah, dan saya bisa berkata itu adalah sebuah situasi Tuhan pada saat sekarang ini. Apakah ia setuju dengan apa yang terjadi? Menjenguk dengan tidak Benar bergerak. sekali. Jadi seakan-akan ia sedang mengawasi dan tidak ikut campur secara langsung kecuali ketika waktunya tiba bahwa ia harus melangkah masuk. Kapan? Kita membaca dalam khotbah di Bukit Zaitun, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Jadi akan ada suatu waktu di mana dunia akan menghancurkan diri sendiri. Jika perang Harmagedon ini berlanjut, itu akan menghancurkannya sendiri. Jadi Tuhan pada waktu itu persisnya akan menampakkan diri. Sebab itu seakan-akan Tuhan menanti di sini. Mengapa ia menunggu? Karena bangsa itu kembali dalam ketidakpercayaan. Karena itu Tuhan tidak melangkah masuk, tetapi ia akan melangkah masuk demi kebaikan orang-orang tersisa yang saleh yang percaya padanya. Dan mengangkat mata mereka menantikan dia. Lalu apa yang akan terjadi kepada bangsa itu sebagai sebuah bangsa? Maka dengarkanlah apa yang dikatakan dalam ayat 5. Sebab sebelum musim buah atau panen, Anda tahu bahwa petani menanam dan tetap menunggu di sepanjang tahun hari penuaian. Mengharapkan tuayan. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu ditinggalkannya bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. Izinkan saya berkata bahwa mimpi yang para pemimpin Israel harapkan tidak akan mereka peroleh, dan Raja Utara, menurut Yoel pasal 2, tali depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya seperti padang gurun tandus. Mengapa? Karena mereka tidak bertobat dari dosa-dosa mereka, dan tidak bertobat dari dosa-dosanya, tidak peduli apa yang ia lakukan, dan tidak peduli bagaimana seluruh dunia berpihak kepadanya. Allah tidak bersama dia, ia tidak akan berhasil sama sekali. Baik. Lalu mulai dari ayat 7 yang melanjutkan perkataan dari 1 sampai 3, kita melanjutkan ke ayat 7, ini adalah saat Allah melangkah masuk. Benar, Tapi dari 4 sampai 6 Allah mengawasi dan tidak ikut campur. benar. Tidak ikut campur. Dan ia tidak ikut campur. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap. Ketika ia berkata sebuah persembahan akan disampaikan, apakah itu artinya Allah puas dengan bangsa itu? Mereka sendiri adalah upetinya. Mereka sendiri. Jadi mereka tidak akan persembahkan sebuah upeti kepada Tuhan. Melainkan mereka akan menjadi upeti tersebut yang akan menyenangkan hati Tuhan. Kesenangan Tuhan adalah bangsa itu. Ada pada bangsa itu. Ya, benar. Ketika mereka bertobat dan kembali melalui pertobatan, mereka akan jadi peti apa yang sedang tunggu-tunggu. Jadi apakah Yusuf menantikan sebuah pemberian dari kakak-kakaknya? Mereka membawakan dia kacang pistachio dan beberapa lainnya. Ia tidak menginginkan hal seperti itu, ia sudah punya semua itu. Ia ingin mereka bertobat dan itu yang akan menjadi hadiah baginya. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berkata tentang sekelompok orang percaya bahwa mereka memberikan diri mereka sendiri kepada Tuhan. Mereka bukan hanya mempersembahkan sebuah pemberian, tapi mereka sendiri. Dan supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan. Apa maksudnya? Artinya mereka sendiri adalah sebuah persembahan. Bangsa-bangsa bukan Yahudi menjadi persembahan dalam Roma pasal 15. Baik, kita akan dengarkan pertanyaan dari hadirin. Silakan. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap. Apa arti dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap? Apa arti dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap? Ya, disebut juga dalam ayat yang kedua ketika ia berkata, pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap. Dan di sini dikatakan jangkung dan berkulit mengkilap dalam sebuah terjemahan yang persis. Itu terjemahan Darby, dikatakan tentang yang jangkung atau kaum yang jangkung terserak. Terserak. Mereka sungguh sebuah bangsa.
Anda temukan beberapa di antara mereka di Selandia Baru, di Eskimo, beberapa di Brazil, terserak ke seluruh dunia. Inilah yang dimaksud dengan perkataan jangkung dan berkulit mengkilap atau mandul, yang artinya merampok. Itu artinya betapa seringnya bangsa itu merampok mereka. Dan juga kaum mentakuti dekat dan jauh. Saya pikir ini mengingatkan kita karena awal bangsa itu bahwa mereka adalah bangsa yang ditakuti di Mesir. Apa yang telah Musa lakukan di Mesir? Lalu ketika orang Kanaan mendengar, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Rahab si pelacur ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. Musa berkata dalam nyanyian di Keluaran 15, bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin dan selanjutnya. Jadi mereka adalah umat yang takuti karena mereka adalah bangsa yang maju. Saya ingin mendengar komentar Anda tentang sayap berdenging. Anda berkata sayap berdenging artinya membentangkan sayap. Ya. Pada umumnya untuk perlindungan. Ya. Ini artinya umat itu memiliki sejarah dengan sayap. Di sana, di pintu, ketika Allah membentangkan sayap perlindungan, aku melihat darah, maka aku lewat daripada kamu. Benar. Dan ketika Kristus datang dan memanggil bangsa itu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Karena hal ini, hal-hal itu terjadi. Mohon beritahu kami tentang keinginan Allah untuk melindungi umat ini dan bagaimana mereka dilindungi, dan kapan bangsa ini akan menikmati perlindungan sampai akhir mereka. Oke, misalnya Boas mengatakan kepada Rut orang Moab sebuah pernyataan yang luar biasa. Ia berkata kepadanya, Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya, engkau datang berlindung. Allah yang suka untuk melindungi. Faktanya ia yang tidak dinaungi oleh Allah. Tak seorang pun menaungi Tak ada dia. seorang pun menaungi dia. Tidak ada. Namun dia Tidak ada dan satupun. tidak satupun. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini adalah naungan sayap. Ini adalah dia yang mendapat perlindungan di bawah sayap-sayapnya dan bergirang dengan naungan sayapnya. Sungguh ia mempersiapkan perlindungan dari awal melalui darah. Berkaitan dengan darah. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode, kita akan evaluasi episode ini bersama hadirin. Kita tahu dalam pasal 17 ada kata-kata yang ditujukan sebagai sebuah penghakiman atas Damsyik. Dan ada kata-kata yang berkata bahwa ada sebutan kepada Damsyik dengan Efraim. Apa kaitan Damsyik dan Efraim? Kita melihat dalam pasal 7 ketika Raja Aram bersepakat dengan Raja Israel bahwa mereka memerangi Raja Yehuda dan menyingkirkan Raja Ahaz. Walau ia jahat, namun Allah marah dengan kejadian ini karena hal ini tidak dimaksudkan bagi Ahaz, melainkan hal ini dimaksudkan bahwa mereka akan menyingkirkan keturunan yang kelak akan melahirkan Kristus. Sebab itu Allah marah kepada mereka dan menghukum mereka semua karena kejahatan-kejahatan mereka. Baik, bagaimana Saudara Yosef? Baiklah, Benar. baiklah. Jadi kami selalu mengaitkan pasal 7 dengan Ya. pasal 17 untuk memahami latar belakangnya. Benar sekali. Ya. Pasal 18 dimulai dengan sebuah panggilan kepada sebuah negeri bernama Negeri Dengingan Sayap. Apa arti Negeri Dengingan Sayap? Negeri mana yang dimaksud? Kata dengingan artinya bayangan atau perlindungan. Dan di seberang artinya Kush atau Ethiopia yang ada di antara Nil dan Efrat, di seberang akhir dari Nil dan Efrat. Apa yang di seberang Nil dan apa yang ada Efrat? di seberang Nil dan Ya, Efrat? artinya sungai-sungai Kush atau Ethiopia yang adalah Nil dan Efrat. Mereka di seberang sungai-sungai Kush artinya di seberang. Dan ini adalah wilayah-wilayah yang tidak ikut campur dengan umat Allah sebelum itu. Namun pada saat ini, negeri-negeri ini sedang ikut campur dalam... Mereka menyokong orang-orang itu yang pulang kembali. Benar sekali, mereka Benar. yang menyokong. Dan mereka memberikan perlindungan. Benar. Benar. Bangsa ini mempunyai sejarah dalam berurusan dengan kedua sayap untuk mendapatkan perlindungan. Ini menunjuk pada sesuatu dalam diskusi kita terakhir tadi. Ada yang bisa jelaskan? Perlindungan seperti Alkitab katakan bahwa Tuhan memiliki sebuah tujuan untuk mengumpulkan orang Israel yang tersisa seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Dan juga Boas berkata kepada Rut, engkau datang untuk berlindung di bawah kepak sayap Allah orang Israel. Jadi perlindungan dari awal adalah ketika Tuhan membentangkan sayapnya, bisa dikatakan demikian, di pintu, di mana darah dipercikan, dan Amin. ia berkata, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Saudara Benar. Yosef mau memberikan komentar, apakah itu perlindungan? Ya, perlindungan. Perlindungan Tuhanlah yang melindungi. Dan berbahagialah orang. Berbahagialah orang yang berlindung dalam dia. Benar. Baik.
Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. berkatimu. Terima kasih semua. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya dalam sebuah topik yang akan sangat penting. Tahukah Anda apa itu? Yesaya 19. Di dalamnya ada kata-kata terkenal yang dikatakan dalam semua lagu dan ibadah-ibadah. Kita cari tahu apakah itu? Apakah ini waktunya atau bukan? Diberkatilah umatku, Mesir. Kita akan mengetahui perkataan ini dengan lebih rinci dalam episode berikutnya. Tuhan besertamu. جعلتك يا رب ملجأ اتخذتك في الضيق منجا جعلتك حصنا وبرجا هناك بأمن أبيت هناك بأمن أبيت جعلت جناحيك ستري فما همني أي شاق جعلت جناحيك ستري فما همني أي شاق عليك توكل أمري لأني لهذا دعيت لأني لهذا دعيت خلاصك أبصر دوما كذا شئت يوما فيوما فهل بعد أحمل هما بهمي عليك ارتميت بهمي عليك ارتميت Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.